Jadi dengan berdirinya lapangan ini, manfaat yang dirasakan oleh warga desa kami, terutama kaum muda, yaitu bakat mereka lebih tereksplor ke arah yang lebih baik. Kemudian di samping itu juga angka kriminalitas ataupun angka-angka kejahatan lebih meminimalisir. Jadi itu yang saya rasakan, maksud saya sendiri maupun warga lainnya. Selama 2 bulan ini sudah terpakai lapangan futsal, alhamdulillah dana desa pun sudah bertambah, sehingga lapangan futsal sudah termasuk dana untuk ASEK desa. Alhamdulillah sudah jalan sampai 2 bulan ini. Dengan adanya lapangan bola voli ini, supaya pemuda Pasungan dapat menjauhi narkoba, dan juga masyarakat Pasungan semua harus bisa bermain bola voli. Bagaimana seperti orang lain di Indonesia yang sudah maju. Kami mencoba untuk mempersatukan seluruh generasi kepemudaan untuk bersama-sama dengan kami di sini, dengan kami membangun sebuah lapangan yang sangat bagus ini, dan ini merupakan adalah keinginan daripada masyarakat di 5 desa. Di tempat kami terbangun lapangan olahraga, lapangan sepak bola yang bermanfaat untuk semua masyarakat, terutama anak muda. Kemudian dengan ada lapangan ini ada pendapatan untuk masyarakat. Dengan bagus lapangan, banyak orang luar yang akan menggunakan lapangan ini, dengan otomatis berarti kita bertambah PAD kampung. Ada beberapa yang lahir dari dana desa, menyangkut dengan inovasi desa. Yang pertama yaitu dari segi olahraga, ada pencaksilat, bulu tangkis, lapangan voli, dan salah satunya lapangan voli. Dan lapangan voli juga itu bukan untuk lapangan voli aja, karena di situ ada juga permainan bulu tangkis, tenis meja, dan pencaksilat. Salah satu permasalahan yang menjadi tugas pemerintah desa adalah masih banyaknya pemuda desa yang masih menganggur. Salah satu program pemerintah Desa Seribu untuk mengatasi hal tersebut dengan menganggarkan dana desa untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga seperti olahraga bola voli yang paling diminati oleh pemuda-pemuda desa. Mengingat minat dan perhatian masyarakat kami, baik remaja, anak-anak dan lansia, cukup besar terhadap olahraga. Oleh karena itu kami bangunlah fasilitas olahraga di tempat kami. Untuk mengantisipasi remaja-remaja dalam hal-hal negatif. Dan dengan adanya olahraga pada remaja dan pemuda, sudah ada kegiatan-kegiatan yang positif yang dapat dilakukan biasanya di setiap sore. Mereka tidak lagi ke kedai-kedai, ke warung-warung kopi, dan hal-hal yang negatif yang lainnya. Para golfer di Kampung Monitor dapat beraktif di sini dengan memperkenalkan kepada masyarakat sekitar bahwa lapangan bola sebenarnya bukan
seperti yang kita bayangkan, sangat elit banget gitu. Artinya masyarakat sekitar bisa memperkenalkan ke lapangan golf bahwa begini adanya. Yang selama ini mungkin masyarakat masih bertanya apa sih golf itu sebenarnya, tapi dengan begini mungkin masyarakat yang selain dari Desa Moniken bisa menikmati salah satu cabang olahraga yang ada di Kecamatan Golf. Belajar golf di tempat driving ini yang dibangun oleh Kampung Moniken, sehingga nanti driving ini bisa dikelola oleh masyarakat di Moniken, akan menghasilkan PAD Gampung. Program inovasi desa yang sudah berjalan tahun ketiga saat ini itu telah memberikan dampak untuk adanya perubahan mindset dalam mengelola dan merencanakan penggunaan dana desa di masing-masing desa. Di mana saat ini selama ini dana desa itu cenderung digunakan kepada infrastruktur, sekarang itu sudah mulai bergeser, dan infrastruktur yang sekarang digunakan adalah infrastruktur yang memiliki nilai tambah, yaitu infrastruktur yang memiliki nilai konektivitas. Sarana dan prasarana juga mulai dibangun oleh masyarakat desa, terutama sarana-sarana yang memiliki nilai ekonomis. Bidang olahraga, ada lapangan olahraga, kemudian ada kegiatan bangunan yang disewakan oleh masyarakat, yang semuanya itu memberikan dampak untuk menghasilkan PAD bagi desa. Apabila PAD ini sudah meningkat di desa, maka kemampuan desa untuk membangun itu semakin besar, sehingga kita harapkan desa-desa tertinggal ini akan cepat berubah statusnya menjadi desa yang lebih maju.